Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau mengajak kita semuanya untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa juga, tidak kalah luar biasanya dari yang kesaksian sebelum ini ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama narasumber kita pada saat ini ya. Ya, Bu Riz, silahkan diperkenalkan diri Bu Riz. Ya, selamat sore saudara semuanya yang terkasih dalam Yesus Masya. Saya Ibu Lois Reswarni mau memberikan kesaksian di dalam kehidupan saya. Dan saya mengiring Bapak Yahweh. Pada waktu itu belum Bapak Yahweh ya, masih Allah dan Yesus ya, karena itu pada tahun kira-kira tahun 80-an. Ya, nah jadi sebelum dilanjutkan Bu Riz, jadi saya kasih gambaran sedikit ya. Bu Riz ini dulu pernah sakit ya Bu ya. Sakit apa itu Bu? Itu dokter menganalisa saya kanker. Kanker ya. Apa? Kanker kandungan. Kanker kandungan. Ya, waktu itu di Malaysia, di Singapura. Di Singapura ya. Nah, terus gimana? Pertamanya gimana kok bisa sakit itu? Terus kok bisa tahu bahwa itu sakit kanker? Lalu apa yang terjadi? Terus saya dengar itu sembuhnya juga ajaib gitu loh Bu. Iya. Boleh diceritakan ke saudara, Bapak Ibu saudaranya pemirsa. Awalnya gini, saya memang dari dulu itu sudah berkecimpung dalam pelayanan ya. Dan saya sebagai perawat memang cukup capek ya. Dan pada waktu itu keluarga saya menyatakan, kamu jangan terlalu capek, sudah bekerja terus masih kegiatan gereja yang sampai malam itu. Terus nanti kalau sakit apa-apa yang repot itu keluarga itu, karena di keluarga saya itu kita berdelapan ya, tapi yang tetap menjadi Kristen itu cuma dua, saya sama adik saya yang nomor 7 ya, itu tetap Kristen ya, dan sekarang juga ikut Bapak Yahweh ya. Haleluya. Itu terus saya mengatakan ya, semuanya itu ada Tuhan yang berkuasa. Kalau sampai saya sakit ya, saya tidak akan memberatkan keluarga. Saya bilang gitu. Juga baik itu keluarga saya secara kandung ya itu. Terus pada waktu itu benar Tuhan uji ya. Tuhan memberikan apa? Enggak uji ya, tapi mujizatnya itu dinyatakan gitu loh di dalam keluarga saya. Terus saya itu ya, kalau wanita itu biasa mens itu ya, itu tuh berkepanjangan dan itu sampai yang nggak enak lah gitu. Nah terus sekarang keluarga saya ya, saya diem aja nggak bilang gitu. Tapi waktu itu saya ada di Singapura. Terus saya ya saya atasin sendiri gitu, hanya sampai dokter itu sudah angkat tangan ya, angkat tangan. Dan waktu saudara saya itu mengatakan begitu, saya mengatakan gini, ya memang gereja itu sebuah gedung ya, jadi sebuah gereja itu tidak bisa membantu apa-apa. Dan juga teman-teman di gereja saya itu manusia biasa, mereka bisa membantu ya sebatas kemampuan mereka masing-masing, tidak sepenuhnya saya rekrut gitu ya, sampai saya sembuh, sampai saya sehat gitu enggak. Tapi ya semampu mereka gitu. Tapi di atas semuanya itu ada Tuhan yang berkuasa, saya bilang gitu. Jadi saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memelihara hidup saya bilang gitu. Itu saya debatnya dengan keluarga saya. Tetap saya pegang, saya tetap menjadi orang Kristen gitu. Jadi saya punya pendirian bahwa saya meskipun dijauhkan dari keluarga seandainya itu, saya tetap ada satu pegangan yang kuat, yaitu Tuhan ya. Dan sampai sekarang gitu ya. Nah terus pada suatu saat itu saya sakit, dan setelah
berkelanjutan, nggak sembuh-sembuh gitu, saya periksa. Kan saya perawat, terus saya konsultasi sama dokter. Saya udah kenal dokter siapa-siapa, udah kenal dokter kok gini. Loh, ya udah terus diperiksa aja, itu mumpung masih di Singapura. Terus diperiksa, ternyata kanker, ya kanker ganas katanya. Sudah stadium berapa itu, Bu? Itu sudah stadium 4. Oh. Ya, okay. Jadi udah memang sudah parah. Kira-kira sakitnya ini berapa lama? Iya, sampai tahu ini kanker kandungan? Itu nggak sampai 1 bulan. Oh, cepat sekali ya? Iya, cepat sekali. Memang kanker cepat ya. Jadi saya main biasa gitu, tapi kok nggak berhenti. Stop gitu. Okay. Terus makin kok baunya nggak enak gitu ya, maaf ya. Itu memang terus warnanya itu sudah berubah. Jadi kalau darah kan merah gitu ya. Itu campur dengan penyakit, dengan kankernya itu mungkin ya? Iya, dengan infeksi yang di dalam itu, jadi rupanya itu sudah coklat hitam gitu ya, dan memang sudah parah sekali. Ya, dan saya juga udah lemes sekali toh. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Ya. Soalnya dokter saya sudah katakan mungkin tinggal tunggu waktu gitu ya, meskipun katanya di Singapura itu canggih ya, canggih, tapi akhirnya saya minta pulang karena memang keadaan saya sudah semakin parah ya, dan Tuhan menyatakan kepada keluarga saya gitu bahwa ini anak ini ada di bawah perlindungan saya dan dalam kuasa saya. Jadi meskipun saat ini dalam keadaan itu saya pulang ke Indonesia dengan tidak ada masalah, lancar ya. Tahun berapa itu, Bu? Itu tahun 82. Jadi saya dulu sering keluar negeri, sampai saya tuh mengatakan gini sama dokter, dok, saya penilaian saya terhadap keluarga, terhadap teman, tetangga, saya tuh melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena saya ya dibilang kanker kandungan itu kan mesti negatif ya, bukan positif kan corona ya, tapi negatif, mesti penilaiannya yang macam-macam gitu. Terus saya berdoa, Tuhan jangan kasih saya sakit ini, nanti hidupan saya itu akan dikucilkan gitu, dianggap remeh gitu. Dan tapi ya saya serahkan kembali ke Tuhan, saya bilang gitu. Jadi pada waktu itu Tuhan nyatakan, sudah saya itu cuma adanya, memang saya dulu pernah gini ya, waktu jadi perawat itu aduh enaknya ya jadi pasien, tinggal tidur, makan, diladeni gitu. Seandainya nanti saya sakit, saya mau baca firman Tuhan sampai selesai, baca lagi sampai sejauh mana Tuhan ngasih waktu pada saya. Benar, waktu itu saya sakit, pegang kitab aja nggak bisa, apalagi kitab ya, kertas satu sobek gitu, itu tangan nggak mampu untuk ini megang gitu, sangat lemes sekali ya, nggak bisa, nggak ada kekuatan. Terus? Jadi cuma kitab itu tak taruh di sini dan saya berdoa. Jadi saya taruh di rumah sudah ya? Sudah di rumah di Indonesia ya? Enggak ya, waktu masih di Singapura itu sudah mulai itu saya udah, Tuhan ampuni saya. Itu sudah sakit, sudah enak gitu ya. Nah, terus setelah Tuhan, terus Tuhan ampuni saya, Tuhan, saya mau kerja apapun, sekeras apapun, pokoknya saya kerja untuk melayani Tuhan, saya bilang gitu. Jadi ya Tuhan itu mengasihi saya ya, mungkin dengan doa-doa saya, tapi Tuhan akan menyatakan tahap demi tahap untuk keluarga saya itu bisa melihat bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Jadi waktu di Singapura, dokter angkat tangan dan guru sudah lemes gitu ya? Iya. Terus pulangnya ke Indonesia ini gimana caranya, Bu? Kok bisa? Tidak masalah ya, itu lancar, tidak ada masalah apa-apa. Memang khusus untuk orang sakit, yang tempatnya tidak campur dengan penumpang lainnya ya, tapi itu semua tanggungan dari rumah sakit ya, gitu. Jadi saya tuh pergi kemana-mana itu tidak mengeluarkan uang ya, itu berkat Bapak Yahweh yang Tuhan nyatakan pada saya. Nah, terus Bu, dia pulang Indonesia, terus di rumah siapa yang merawat, Bu? Tidak ada. Jadi cuma saya berdoa aja ya, cuma ponakan itu atau temen yang datang gitu ngambil di baskom, di sekol gitu aja. Saya tuh berdoa terus dan
pada suatu malam saya rasanya itu nggak kuat, udah menyerah gitu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau memang sudah waktunya saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa, lebih baik Tuhan panggil ya gitu. Saya datang pada Tuhan gitu, saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Nah pada nggak tahu selesai doanya itu bagaimana, nggak tahu, pokoknya saya tuh kayak lap gitu ya. Itu ada seorang yang berdiri di samping saya gitu, terus mengatakan, kamu sakit ini harus begini gitu. Terus jadi, gimana ini begini ya? Begini ya, belum nggak jelas itu, cuma bicara gitu toh. Wajahnya kelihatan nggak? Enggak, cuma baju putih itu bersinar gitu. Wajahnya enggak gitu, gitu ya. Jadi karena sinar yang begitu terang, cuma saya bisa menggambarkan. Saya kan pernah lihat foto-fotonya, gambar-gambarnya Bapak Yahweh gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan gitu toh. Dia tuh mendekat saya dan perut saya itu dipegang. Jadi kayak busa, ya, kayak busa yang berair gitu. Nah itu ditekan terus, perut saya ditekan. Sakit nggak tuh waktu ditekan? Ya? Waktu ditekan gitu sakit nggak? Enggak sakit, enggak terasa apa-apa. Cuma tubuh saya itu dari kepala sampai ujung kaki itu mengeluarkan cairan semua. Itu terasanya Buris keluar cairan atau memang benar-benar keluar cairan? Enggak. Perasaan aja gitu, tapi perasaan aja keluar perasaannya cairan, keluar gitu. Iya. Nah terus akhirnya busa itu habis airnya ya. Terus saya kan pikiran masih sehat. Pikiran saya masih sehat, cuma badan lemas, memang nggak bisa apa-apa. Tapi pikiran sehat. Terus saya gini, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, Mbak ya bilang, itu sebagai manusia ya, Mbak ya bilang gitu. Jadi saya tatakin tempat tidur saya kasih perlah atau apa, jadi nggak basah gitu. Jadi saya gini, ya udah nggak apa-apa, harga kasur berapa? Gaji saya untuk beli kasur 10 aja masih sisa-sisa gitu, masih bisa. Dan pikiran saya gitu, ini tidak apa-apa, aku gitu. Padahal cuma pemikiran apa, Buris ada keluar cairan gitu. Padahal cairan sebenarnya nggak keluar ya. Iya, enggak. Pas dilihat keren juga. Kering toh itu gini deh. Pak Simeon ya gini. Itu keluar cairan gitu, terus saya ngomong, jangan saya bicara gitu. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, Mbak ya bilang. Jadi kasur itu disiapkan dulu, nggak usah gitu ya. Terus akhirnya saya, ya udah nggak apa-apa, nanti beli lagi gitu, pikir saya gitu. Nah terus sudah gitu, udah selesai itu busa itu habis airnya ya. Orang itu angkat tangannya terus berbalik pergi. Nah pergi sebagai manusia kan saya mau tahu siapa dia. Nah terus saya gini, siapa kamu? Saya bilang gitu. Nah dengan sendirinya kan saya nggak puas, nggak ada jawaban, nggak apa-apa. Jadi saya itu terus kayak turun gitu ya, saya nggak sadar itu. Turun terus saya itu ngejar orang itu dan terbentur di pintu. Nah terbentur di pintu, terus saya hidup gitu ya, saya gitu. Saya raba-raba, saya kok berdiri gitu. Jadi saya bingung juga sendiri, berdiri tuh. Ini tangan itu saya cubitin, saya kok masih berasa. Terus ini perut ini kan ada nganu ya, tulang ini tuh. Nah itu saya gini-gini kan, kok nggak ada rasa sakit apa-apa, sehat banget, nggak ada bekas sakit terus gimana gitu. Rasanya seger gitu? Iya, rasanya nggak ada sakit apa-apa gitu. Ini saya cariin perut saya giniin semua, itu nggak ada rasa sakit apa-apa. Luar biasa. Terus akhirnya Tuhan terima kasih Tuhan telah sembuhkan saya. Terus saya ingat saya tadi melakukan cairan gitu loh. Saya kembali ke tempat tidur. Saya pegang, saya raba semua tempat tidur itu. Tempat tidur saya itu masih rapi, nggak kusut, nggak penuh dengan air, nggak rapi bersih. Terus saya cium, ya, saya cium gini-gini, nggak ada bau apa-apa. Padahal tadi saya kan sudah mengeluarkan bau ya, cairan yang bau itu bersih semua. Berarti saat itu seketika langsung sembuh total ya Bu ya? Ya sembuh total. Sempat dicek ke lab lagi nggak?
dicek. Saya kan udah biasa, saya cerita sama dokter. Terus dokter ya udah coba periksa, nggak ada penyakit apapun. Wah, puji Tuhan, haleluya. Jadi saya tuh, saya ingat, saya tadi kok basah, karena nggak enak gitu ya. Terus saya mandi, nggak lihat jam saya, mandi terus cuci rambut, udah selesai. Saya segera aja kayak nggak orang lagi sakit itu. Gitu. Terus saya masuk kamar ganti baju udah saya kembali berdoa. Bapak Yahweh, waktu itu belum Bapak Yahweh, Tuhan terima kasih Tuhan telah sembuhkan saya sudah sehat kembali, dan saya mohon Tuhan beri saya terus kekuatan. Jadi itu akhirnya ya itu udah tidak ada masalah, saya sehat benar. Dan saya lihat jam itu masih jam 2:30 pagi atau sore? Malam, pagi, dini hari. Ya. Jadi memang Tuhan itu biasa menyembuhkan itu jam-jam 2, jam 3. Sebagaimana Tuhan bangkit ya, dini hari. Nah itu juga saya lihat jam, jam pintu, saya doa, terima kasih Tuhan. Tapi saya nggak tidur, enggak. Saya ambil sapu sama saya pegangin perut saya, karena saya mana yang sakit kita pegang, Tuhan akan jamah sembuhkan. Saya sama menyelesaikan tugas pekerjaan saya tiap hari, saya nyapu, saya rebus air dengan doa, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya kekuatan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Itu aja doanya, itu nggak bertele-tele. Nah, jadi setelah itu ibu sembuh. Terus keluarga gimana reaksinya? Loh, kok sembuh kemarin sudah masih di terbaring di kamar, nggak bisa ngapain, ini kok bisa nyapu, bisa melakukan aktivitas. Itu jadi gimana reaksi keluarga saya itu ini loh, kamu udah sehat. Itu saya paginya itu ya jam 10 kira-kira saya sudah selesai rumah saya, karena saya cuma sama ponakan-ponakan nanti kecil-kecil ya. Jadi itu mereka sudah sekolah, terus saya ke gereja. Nah sampai di gereja itu teman-teman, kan saya biasa di kantor ya, kalau di waktu itu di GKJ ya, itu ada kantornya. Saya kan sebagai humas dari PGI, jadi saya kalau pas dinas sore itu pagi itu saya bisa ke kantor kerja dulu gitu. Jadi memang itu kesibukan saya pokoknya selesai kerja ya saya lihat gereja gitu. Nah terus saya datang ke gereja bawa sepeda, dan teman-teman gini, Restarni ya, iya saya Restarni, kenani rohnya ya udah bilang gitu macam-macam komentarnya teman-teman. Terus pada bangkit dari duduk dan kursi itu dan deketin saya, ada yang nyubit, ada yang nyewakipi, ada macam, ada yang peluk, enggak itu cowok, enggak itu ceweknya. Karena memang kita ini akrab sekali dan tidak ada perasaan yang apa-apa, cuma kita tuh mengasihi semuanya gitu ya. Itu nah tuh dong melukin saya, Restani gitu, semua gitu keadaan gitu. Nah semakin siang semakin kuat dan minggu berikutnya itu bisa ibadah, dan saya memberikan kesaksian semua pada menangis, semua pada soalnya memang keadaan saya waktu itu sudah parah sekali gitu. Dan ya nggak ini ya, baik di sana dan di sini juga Grace itu memang akrab dengan teman-teman ya. Jadi itu kita kalau saling mengasihi, kita dulu dengan pelayanan itu selalu Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dan memelihara hidup kita. Luar biasa, kesaksian yang luar biasa dari Grace ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang nonton video ini, saat ini mungkin ada yang sedang sakit, mungkin keluarganya sedang sakit. Jangan hilang harapan, tetap berpegang pada Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua Mesias ya. Dia pasti akan menyembuhkan. Seperti Grace, ketika Grace sakit, dia berdoa menyerahkan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan yang menyembuhkan ya. Luar biasa kesaksiannya Grace. Terima kasih untuk kesaksiannya, sangat menguatkan kita semuanya, sehingga saat ini siapapun yang sedang sakit jangan lemah,
berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus Mesias untuk menyembuhkan. Ya, tetap setia. Tetap setia. Nah, ada satu ini Buris, pesan-pesan buat para pemirsa ini mungkin dari Buris. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Mesias, ya, kita sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat iman kita, meskipun lingkungan kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita ya banyak yang memberikan sesuatu yang iming-iming dunia ya. Dengan macam-macam ya. Iman kita harus tetap kuat bahwa di dalam Yesus Mesias yang saat ini sudah benar-benar diajarkan dan dinyatakan bahwa dialah yang berkuasa di atas dunia ini, dan mujizatnya dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Ya. Amin. Buris sampai saat ini masih terpelihara, ya, dipelihara. Pernah Buris dibohongin orang, ya, uang tinggal 2.000. Itu juga sampai sekarang Buris masih bisa bersukacita, ya, yang masih bisa merasakan berkat-berkat Bapak Yahweh. Begitu juga waktu di Ambarawa sini melayani Bapak Yahweh, Buris juga pernah periksa ya waktu itu ya, Pak Yakob, Bu Yakob ya, dan teman-teman lain yang nganter. Buris harus operasi otak. Ya, itu di sini waktu dulu. Ya, operasi otak itu karena Buris tidak sadar, tidak bisa apa-apa. Ya, untuk bergerak aja sakit. Jadi kalau bicara aja sakit, kepala ini sakit. Jadi kalau bicara atau bergerak itu dipegang gini deh. Dan mukanya itu katanya Bu Gita waktu itu yang ngantar saya bolak-balik periksa, itu muka saya itu sudah pasi banget, pucat banget gitu. Dan keringat itu besar-besar gitu. Sebentar bajunya udah basah, sebentar bajunya basah. Terus dokter bilang harus operasi otak. Nah saya gini, kalau itu operasi berhasil, saya belum tentu sempurna sembuhnya. Dan saya mesti catat, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau seandainya dioperasi udah mengeluarkan biaya banyak, saya cacat nggak bisa melayani, percuma. Lebih baik Tuhan panggil aja saya dan saya datang pada Tuhan, gitu, pada Bapak Yahweh. Akhirnya hari pemeriksaan diantar Pak Yakob, Bu Yakob, Bu Robin waktu itu, Bu Gita ya, ke Semarang, ke Karyadi. Untuk saya periksa dan mulai diperiksa itu sampai 1 hari. Ya tadinya saya diopnam di Ambarawa. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya, saya lupa. Ya pokoknya udah ikut Bapak Yahweh. Nah itu sembuhnya gimana itu Bu? Nah itu sembuhnya itu ya mujizat juga. Ya, dan pada waktu itu diperiksa 5 dokter itu 3 dokter mengatakan harus operasi, yang 2 tidak. Dan akhirnya anak saya di Amerika memantau terus, akhirnya ya udah pulang aja Bu, pulang aja. Coba Ibu tetap imannya kuat, berdoa. Memang anak saya juga Kristen, juga dulu dengan di sini ya, baptis di sini tuh. Terus saya pulang dan malamnya itu saya tetap seperti biasa ya, enggak malam itu aja, tiap kali saya siang, pagi, malam, pokoknya saya itu udah adanya cuma berdoa dan berdoa. Ya, karena saya pegangannya cuma satu ya, Bapak Yahweh itu. Meskipun keluarga saya sampai sekarang pun berusaha untuk saya tidak banyak melayani ya, tetapi saya lebih baik saya tinggal di gereja, saya melayani seperti biasa. Saya nggak bisa, bolehlah saya untuk di stop ini nggak boleh, tetapi jangan melarang dalam saya melayani Tuhan. Amin. Nah terus sakitnya itu terus sembuh setelah berdoa, itu sembuh. Itu terus akhirnya malam-malam itu ya seperti yang sakit yang dulu, malam itu juga datang seorang yang pakai baju putih juga. Didatangi lagi. Didatangi lagi. Luar biasa. Terus itu dikasih
satu mangkok bagus, mangkoknya bagus, warnanya hijau gitu. Terus di situ ada putih-putih yang di atasnya. Nah saya pikir itu karena saya udah banyak pengetahuan ya, itu saya pikir roti mana gitu. Tuhan itu mengatakan gini Bapak Yahya, makanlah dan kembalilah gitu. Terus saya ambil satu makan. Modelnya kayak apa itu? Bunder, kayak virus itu. Kayak kacang atum? Iya, kayak kacang atum bunder-bunder gitu. Terus? Itu, nah, terus saya ambil satu, saya makan. Terus rasanya kayak apa itu Bu? Enggak ada rasanya. Enggak ada rasa? Enggak ada rasanya. Apa kayak gerak jelly atau gimana? Itu terus hilang Dek. Oh, ya. Masuk hilang gitu ya? Terus? Makan terus kayak sampai kayak kita dulu perjamuan pakai itu, begitu hilang gitu. Terus saya mau ambil lagi, udah enggak ada. Roti itu udah enggak ada, cukup satu. Kan Tuhan mengatakan cukup, enggak boleh banyak kita. Terus cukup itu toh. Ya, tadi Tuhan mengatakan saya harus kembali, gitu. Jadi saya harus kembali toh. Saya saya kemana, kok saya mau jalan kemana gitu. Nah tuh ada suara gitu, sinilah gitu. Pokoknya sini tuh saya jalan itu. Akhirnya saya terbangun karena sinilah saya akan mengikut datang ke jalan yang itu. Dan saya bangun gitu. Dan bangun itu saya sudah sembuh juga. Jadi sampai sekarang nggak ada pusing-pusing. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mukjizat. Ya, bukan berarti ini tidak boleh berobat loh ya. Silakan berobat, silakan. Tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Mereka obat-obatan, dokter, operasi segala macam itu adalah sarana ya. Sarana ya. Tapi ketika saya juga berobat gitu. Nah iya. Ada 5 dokter. Nah itulah, ada 5 dokter malah. Meskipun mereka sarana, tetapi kita tidak boleh bersandar pada mereka. Ya. Terus putus asa, terus lemah. Nah, nggak boleh, harus tetap kuat. Nah, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus Mesias yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, Bu Ris ini umur berapa Bu sekarang? 72. Tetapi semangatnya luar biasa, nggak kalah sama anak-anak muda. Ini Bu Ris kalau pelayanan di gereja, selalu siap standby. Pelayanan apapun yang bisa Bu Ris lakukan, beliau akan lakukan dengan sukacita. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, video kali ini kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan Bu Ris sakit parah pun Tuhan bisa sembuhkan. Kalau belum waktunya Tuhan pasti akan menyembuhkan sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan melayani Tuhan. Baik, gitu dulu ya Bu Ris ya. Iya. Sekian video kali ini, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Boleh di-share kepada teman-teman, keluarga atau siapapun yang sedang sakit supaya ini boleh memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh kembali sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Bapak Yahya dalam nama Tuhan Yesus Mesias memberkati. Shalom. Shalom.